Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang engkau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, pada zaman ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam hidup kita perlu harta kekayaan atau uang. Tetapi tidak semua harta kekayaan yang kita perlukan itu menjadi yang terpenting dalam hidup. Harta kekayaan atau uang bisa menyelesaikan masalah keuangan dan ekonomi, tetapi tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang dan harta kekayaan. Kerajaan Allah itu bicara tentang jiwa yang selamat dan hidup yang bahagia.
Dan keselamatan jiwa dan kebahagiaan hidup sangat tidak ditentukan oleh seberapa banyak Anda memiliki harta kekayaan. Ia hanya bisa diperoleh dengan memberi diri dengan loyal dan total. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, inilah inti dari permenungan kita untuk memaknai. Ketika di bagian pengantar saya mengajak kita untuk memaknai apa artinya ketika awalnya Yesus berbicara begini. Betapa susahnya orang beruang atau punya harta kekayaan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi setelah itu tiba-tiba Yesus mengubah kata-kata itu ketika ia berbicara kepada para muridnya. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk kerajaan Allah. Apa arti perubahan pernyataan Yesus itu untuk kita maknai? Kalau kita mencermati Injil, kita akan menemukan bahwa ketika pertama kali Yesus berbicara tentang betapa sukarnya orang yang punya harta kekayaan atau uang masuk kerajaan Allah, itu karena dia melihat dan mengalami apa yang terjadi dengan seorang muda yang kaya, yang ketika dia merasa hidupnya sudah sempurna karena mengikuti dan menuruti 10 perintah Allah, satu hal yang tidak bisa dia lakukan, yaitu menjual segala harta miliknya lalu mengikuti Tuhan. Itu yang berat dan susah. Dan itu yang membuat dia bermuka muram dan sedih. Makanya Yesus bilang betapa sukarnya orang yang punya harta kekayaan banyak masuk kerajaan Allah. Jadi dalam konteks ini Yesus mengucapkan kata-kata itu karena konteksnya ada orang kaya yang memang susah untuk mengikuti karena masih terlikat dan terlekat dengan kekayaan. Bapak Ibu, harta kekayaan dan uang itu perlu, tapi yang perlu tidak selalu penting. Jadi harta kekayaan dan uang itu perlu, tapi yang perlu tidak selalu penting. Seperti yang saya bilang, kita perlu uang untuk mengatasi masalah keuangan. Kita perlu harta kekayaan untuk mengatasi masalah ekonomi. Tapi tidak semua masalah hidup bisa diselesaikan dengan uang dan harta kekayaan. Butuh suatu namanya loyalitas dan totalitas. Saya kemarin waktu pulang libur, karena ada tetangga yang meninggal, mereka punya banyak harta kekayaan tapi cuma punya anak satu laki yang tidak tinggal di kampung. Lalu mulailah cerita-cerita tentang bagaimana dengan banyaknya harta kekayaan yang ada, kemiri banyak, tanah banyak, rumah besar. Pasti banyak akan yang berebut. Lalu bapak saya langsung berkomentar begini. Kami ada 4 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Kami merasa beruntung punya orang tua yang tidak punya tanah dan rumah, dan kami tidak pernah bertengkar untuk merebut kekayaan itu. Sehingga sampai mati mereka betul-betul akur. Ya. Cerita ini dia ungkapkan sebagai sebuah kebanggaan karena melihat banyak orang tua yang punya tanah, punya rumah, punya uang, punya harta kekayaan. Ketika mati, ujung-ujungnya menjadi pemicu pertengkaran anak-anak karena perebutan harta. Benar kan Bapak Ibu? Kemudian saya merenungkan apa arti dari kata-kata bapak saya itu. Yang kami ingat baik dari barisan mereka adalah rajin berdoa, aktif di gereja, banyak berbuat baik, lalu tidak punya harta dan kekayaan. Dan itu yang mereka tunjukkan dalam hidup. Jadi mereka ini berempat orang yang semua rata-rata rajin berdoa, aktif di gereja. Dan semua anak-anak cucunya sekarang itu menjadi orang yang punya karakter begitu. Tapi saya lihat akhirnya mereka juga punya rumah, mereka punya tanah untuk dibagikan kepada anak-anaknya. Pernah satu kali kami bagi-bagi tanah gitu. Lalu adik saya yang tinggal di kampung, karena dia berpikir dia tinggal di kampung dia harus dapat semua, karena tidak sekolah, dia bilang saya harus dapat lebih banyak. Saya kan anak sulung, lalu saya bilang, ya sudah kalau kamu dapat lebih banyak silakan. Tapi ingat, besok-besok kau sakit, kau panggil itu tanah untuk urus kau jangan cari kau punya saudara. Dia punya 1 anak laki-laki. Saya bilang, kamu kok terlalu berpikir anakmu, belum tentu dia tinggal di kampung. Kalau dia pergi, untuk apa juga kau punya tanah banyak. Tapi yang lebih penting adalah persaudaraan dan kekeluargaan. Kamu lihat, bapak tidak pernah punya tanah, tapi dia bisa punya tanah untuk diberikan kepada kita. Gitu juga kamu besok. Yang penting hidup itu taat kepada Tuhan, mengabdi kepada gereja, beri diri seutuhnya dengan loyal dan total.
Kemudian dia bilang, ya sudah kita bagi ulang. Nah, Bapak Ibu, ini bagi orang tertentu ini mungkin rahasia keluarga, tapi bagi saya ini sebuah kenyataan yang perlu diseringkan untuk memaknai bacaan suci pada hari ini. Karena realnya seperti itulah hidup kita. Banyak orang bertengkar, tumpah darah dan membenci saudaranya hanya karena berebut harta dan kekayaan. Dan kalau bicara kerajaan surga itu sebenarnya definisinya sangat sederhana. Kerajaan surga artinya suasana batin yang bahagia, jiwa yang selamat. Dan kalau bicara tentang suasana batin yang bahagia dan jiwa yang selamat, sama sekali tidak bisa dibeli dan dibayar dengan uang dan kekayaan. Anda boleh punya banyak uang, punya banyak kekayaan, bahagia enggak? Itu pertanyaannya. Boleh tinggal di rumah bagus, tenang dan bahagia enggak? Belum tentu. Karena ketenangan jiwa, kebahagiaan batin hanya diperoleh kalau kita datang di hadapan Tuhan, duduk diam, berdoa, hening di sana. Ada orang yang punya rumah bagus, punya kekayaan banyak, tapi masalahnya juga bertumpuk-tumpuk sampai dia sendiri tidak betah dan tidak bisa tidur di rumah. Kenapa? Menggantungkan hidup pada kekayaan dan harta. Bapak Ibu, uang dan kekayaan kita perlukan, tapi tidak terlalu penting. Karena tidak semua hal dalam hidup bisa diselesaikan dengan uang dan harta. Butuh hati yang terbuka, atau yang dalam bahasa bacaan pertama dibahasakan dengan butuh kebijaksanaan. Kita yang belajar filsafat itu mendefinisikan kebijaksanaan itu sebagai kemampuan dan kepribadian untuk merangkaikan apa yang ada di hati dan apa yang ada di otak, perasaan dan pikiran. Jadi orang yang bisa menyeimbangkan perasaan dan pikiran. Dan untuk menjadi bijaksana itu tidak mudah. Bahkan kebijaksanaan sendiri dalam bacaan pertama kita melihat dan menemukan dia berdoa untuk mohon kebijaksanaan. Karena hanya Tuhan yang punya kebijaksanaan. Kita tidak bisa, tidak punya. Jadi lalu dia bilang, bagi saya kebijaksanaan lebih dari segalanya, lebih dari permata, lebih dari harta kekayaan. Harta kekayaan bagiku tidak ada apa-apanya. Yang paling penting saya punya kebijaksanaan. Nah, makanya Bapak Ibu, salah satu buah dari Roh Kudus itu adalah kebijaksanaan. Kita butuh bantuan Tuhan untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Karena hanya kalau kita bijaksana, kita bisa menjadi pribadi yang total dan loyal. Memberikan diri kepada Tuhan, memberikan diri kepada sesama. Tapi juga kita perlu ingat bahwa kita tidak bisa menjadi bijaksana tanpa kita mencintai firman Allah. Dan inilah yang dimaksudkan oleh surat kepada orang Ibrani dalam bacaan kedua. Firman Allah itu seperti pedang bermata dua. Firman Allah itu sangat-sangat penting untuk mengubah pikiran dan hati kita. Dan Bapak Ibu, semakin sering Anda baca kitab suci, semakin sering Anda membaca dan merenungkan sabda Allah, apalagi melakukannya, semakin hati dan pikiran Anda disucikan dan dimurnikan. Kalau hati dan pikiran disucikan dan dimurnikan, Anda tidak perlu takut dengan kebijaksanaan hidup. Karena Anda akan pasti bijaksana, punya hati yang bersih, punya pikiran yang jernih. Uang dan harta kekayaan itu kita perlukan. Tapi itu bukanlah yang terpenting dalam hidup. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia mengubah kata-katanya dari betapa susahnya orang yang punya harta kekayaan dan uang masuk dalam kerajaan Allah. Anak-anakku, betapa sukarnya masuk kerajaan Allah. Tapi sebenarnya tidak sukar kalau kita memberi diri dengan loyal dan total. Dan inilah yang dimaksudkan ketika Yesus menjawab pernyataan Petrus di bagian akhir Injil. Tuhan, kami itu sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Itu artinya kan loyal dan total. Kok susah lagi masuk kerajaan Allah? Yesus bilang apa? Tenang saja Petrus. Siapa yang demi mengikuti aku, meninggalkan istri, anak, apapun keterlekatan dunia, sekarang ini juga dia mendapatkan 100 kali lipat. Siapa yang mendahulukan kerajaan Allah, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadanya. Itu kata-kata Yesus bukan hoax dan bukan bohong. Jadi itu benar. Siapa yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadanya. Dan tentang uang dan harta kekayaan, kita juga perlu ingat kata-kata Paulus dalam kesempatan yang lain. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Uang itu perlu, tapi jangan menaruh cinta pada uang. Anda perlu menaruh cinta pada pasangan hidup, pada anak-anak, pada sesama, pada Tuhan. Uang tidak untuk dicintai, tapi dalam hidup seringkali uang lebih dicintai daripada pasangan hidup, daripada anak-anak, daripada sesama, apalagi Tuhan.
Sehingga demi mengejar uang, orang lupa berdoa, orang lupa ke gereja, orang lupa sesama. Bahkan orang mencaci maki dan membenci sesama hanya karena demi uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kita perlu uang tapi tidak untuk dicintai. Kita perlu harta kekayaan tapi tidak untuk dicintai. Kita diciptakan karena cinta untuk mencintai diri, mencintai sesama, mencintai pasangan, mencintai anak-anak, mencintai gereja, mencintai Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.